Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat entrepreneur dan youtuber dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sahabat semuanya, di kesempatan kali ini saya Rizal Fahruroji ingin berbagi tutorial ya cara mengisi formulir wajib pajak dari Amerika Serikat ya, karena bagi Anda semua nih youtuber pemula yang saat ini mungkin sudah berjuang mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, ternyata ada satu syarat lagi yang wajib teman-teman ketahui dan harus dilakukan ya, yaitu harus mengisi formulir wajib pajak sesuai dengan peraturan baru dari program partnership YouTube, di mana semua YouTuber wajib kena pajak ya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengisi formulir tersebut agar cepat disetujui ya pengajuannya dan bisa segera dimonetisasi videonya, simak video saya sampai selesai karena terbukti alhamdulillah di tanggal 3 Juni kemarin saya baru saja mengisi formulir tersebut dan ternyata luar biasa, tidak perlu menunggu sampai 1 minggu bahkan 30 hari, tetapi esoknya langsung disetujui. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan bantu jelaskan cara pengisian formulir W8BEN ya, atau formulir wajib pajak dari Amerika Serikat. Yang pertama teman-teman tentunya harus login terlebih dahulu ke akun Google AdSense-nya. Bagi teman-teman ataupun sahabat yang belum memiliki akun Google AdSense, silakan membuat akunnya terlebih dahulu, login menggunakan email masing-masing. Nah, jika sudah login, nanti teman-teman bisa klik di bagian notifikasi gambar lonceng ya, atau nanti ada keterangan di paling atas, di situ tertulis penting ya, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda, atau ada di menu pembayaran untuk info kelola pajak. Nah, kita akan langsung mengisi saja teman-teman. Di situ tertulis info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman jawab pertanyaan yang diajukan oleh info pajak dari Amerika Serikat ini. Di situ tertulis yang pertama, apa jenis akun teman-teman. Karena akun atau channel saya digunakan oleh saya sendiri, jadi saya pilih perorangan. Nah, kalau untuk yang bawah itu adalah untuk teman-teman yang menggunakannya adalah untuk entitas atau bukan individu. Silakan teman-teman pilih sesuai akun teman-teman. Jika sudah teman-teman pilih, lalu klik berikutnya ya. Di sini saya klik perorangan, kemudian kita klik berikutnya. Ada pertanyaan lagi di situ, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tentunya jawabannya adalah tidak ya. Kecuali teman-teman memang tinggal di Amerika Serikat dan sudah menjadi warga negara Amerika. Tapi di sini karena kita tinggal di Indonesia dan hanya menggunakan YouTube gitu ya, kita pilih yang tidak. Kemudian pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Di sini formulir W8 diperlukan. Teman-teman silakan pilih yang paling atas. Kenapa? Karena formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Ya, jadi jangan pilih yang bawah tapi pilih yang W8BEN. Nah, setelah teman-teman pilih, di situ nanti akan keluar mulai formulir W8BEN. Silahkan diklik. Kita langsung saja mulai formulir W8BEN.
Kita lanjutkan, kemudian di sini tertulis untuk formulir pajak W8BEN ya. Nah, untuk cara mengisinya teman-teman, pastikan di sini teman-teman input nama lengkap teman-teman sesuai NPWP. Yang paling atas adalah identitas pajaknya ya. Nama individu, di sini tulis nama lengkap teman-teman yang sesuai NPWP. Nama DBA tidak usah diisi, kita langsung isi saja kewarganegaraan. Kita cari di sini Indonesia ya. Nah, ini dia Indonesia. Kemudian nomor identifikasi wajib pajak ya. Kalau di Google disebutnya ini TIN. TIN ini adalah nomor NPWP kita ya. Jadi untuk teman-teman yang belum memiliki NPWP, saya sarankan silakan membuat NPWP terlebih dahulu agar nanti tidak dikenakan pajak yang sangat besar ya. Nah, untuk pengajuan NPWP juga sudah sangat mudah. Jadi teman-teman bisa membuatnya secara online di website pajak ya. Tidak perlu datang ke sana. Nah, ini untuk nomor NPWP ini saya input asal saja ya, karena saya sudah mengisinya. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Di sini kita input nomor NPWP-nya. Nah, kemudian untuk ITIN atau SSNAS tidak perlu diisi, langsung klik berikutnya ya. Nah, setelah terisi, kemudian kita diarahkan ke alamat, pengisian alamat. Di sini alamat tinggal permanen ya, jadi bukan alamat sementara atau alamat domisili, tapi alamat tinggal permanen. Kita checklist terlebih dahulu ya di kotak bagian kiri, kemudian kita isi alamat di sini yang paling bawah. Ini alamat lengkap ya, alamat permanen teman-teman. Dipastikan agar nanti ketika surat terkirim ada yang menerima ya. Saya input dulu di sini alamat saya yang di Bogor. Nah, jangan lupa di sini di checklist juga alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Nah, tapi kalau memang alamat surat teman-teman berbeda, misalkan diarahkan ke tempat kerja teman-teman, boleh nanti isi lagi alamat yang baru ya. Nah, kemudian kita langsung saja klik berikutnya. Kita akan isi yang berikutnya, ini adalah perjanjian pajak. Nah, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Jawabannya adalah iya, yang bawah ya. Jangan pilih yang tidak, tapi ya kita pilih yang paling rendah saja. Nah, untuk kenapa alasannya teman-teman bisa baca sendiri di huruf I yang dilingkari ya, di situ keterangannya. Nah, saya akan coba klik di sini biar teman-teman tahu. Sebentar, di sini saya klik dulu keterangannya. Di sini adalah, nah ini dia, Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak pendapatan dengan banyak negara lain. Berdasarkan perjanjian ini, penduduk tertentu dapat memenuhi syarat untuk membayar tarif pajak Amerika yang lebih rendah atau tidak membayar pajak sama sekali. Nah, tertulis di situ ya, makanya kita pilih yang paling rendah. Apalagi kita bukan warga negara Amerika. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa setelah mengisi jawaban iya ya, setelah pilih iya, di sini di checklist kembali atau dicentang kembali ya, penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika, kemudian pilih negara atau kawasannya, Indonesia kembali, mana tadi paling atas. Nah, ini Indonesia. Nah, setelah itu adalah tarif dan ketentuan khusus. Nah, di sini teman-teman silakan checklist centang semua ya, semua layanan ini dipilih karena ini adalah sumber pendapatan teman-teman nantinya dari YouTube ya. Ada layanan seperti AdSense. Jangan lupa klik pasal dan ayatnya. Pasal dan ayatnya di sini sudah ada pilihannya. Kita langsung pilih pasal 8 ayat 1. Kemudian tarif pemotongan pajak kita pilih 0% ya, tarif perjanjian yang paling rendah. Nah, setelah teman-teman pilih, jangan lupa alasannya di checklist juga, dicentang juga sebagai wajib pajak di negara atau wilayah yang disebutkan di bagian identitas pajak. Next, di sini ada royalti film dan TV. Teman-teman checklist semua ya. Ada pasal dan ayatnya juga, teman-teman pilih pasal 13 ayat 2. Kemudian tarif perjanjian yang lebih rendah adalah di sini 10%. Silakan dipilih yang 10%. Alasannya jangan lupa di checklist juga, sama berikutnya royalti hak
cipta lainnya pasal 13 ayat 2, tarif pemotongan pajaknya 10% juga. Alasannya dan klik berikutnya. Nah, nanti pertinjau dokumen di sini akan terlihat ada 4 dokumen yang teman-teman nanti terima ya. Formulir W8 band, film dan TV, hak cipta lainnya, layanan, dan tidak ada perjanjian yang diterapkan. Semuanya dalam format PDF ya. Jangan lupa di checklist kembali di kotak kecil di sebelah kiri ya, dipilih di checklist, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini ada sertifikasi tanda tangan teman-teman semuanya ya, tapi karena ini digital secara online, jadi teman-teman cukup input nama lengkap teman-teman dengan benar ya, jangan sampai ada yang terlewat atau yang salah satu huruf sekalipun, tapi teman-teman harus sesuai inputnya. Di sini saya masukkan dulu nama lengkap saya. Oke. Nah, ada pertanyaan, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ini pilih yang bagian atas jika teman-teman sendiri yang mengisi formulir pajak ini. Tapi jika dikuasakan misalkan ke pengacara atau wali ya, itu boleh pilih yang bawah. Berikutnya aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika dan afidavit. Bolehkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun di Google di Amerika? Di sini jawabannya adalah iya. Bukan, saya koreksi, tidak saja ya. Salah saya di sini saya koreksi karena saya sebelumnya tidak ada aktivitas ya, tidak memiliki pekerjaan di Amerika dan juga belum mendapatkan monetisasi dari YouTube ataupun dari layanan lainnya. Nah, di sini di checklist kembali di kotak kecil di sebelah kiri. Kemudian yang paling bawah, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran? Nah, di sini saya pilih yang paling atas karena saya memang baru untuk pembayaran baru. Tapi jika teman-teman di sini sebelumnya sudah pernah mendapatkan pendapatan dari YouTube, teman-teman tentunya pilih yang paling bawah. Karena kan teman-teman tinggal mengisi formulir wajib pajak W8B-nya saja. Karena ini kan memang peraturan baru ya di program partner YouTube. Sebelumnya tidak ada kena wajib pajak, tidak ada. Nah, justru sekarang baru ada. Nah, jika sudah lengkap, silakan klik kirim ya. Tapi tentunya diperiksa kembali, direvisi kembali, lihat ya. Jangan sampai ada yang salah. Kita lihat kembali, review kembali. Nah, jika memang sudah benar dipastikan, silakan teman-teman klik tombol kirim yang tadi ada di bawah. Nah, ini adalah status pengajuan formulir saya di tanggal 3 Juni. Alhamdulillah langsung disetujui ya. Oke teman-teman, sahabat semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman yang belum support channel ini, silakan like dan subscribe channel ini. Salam sukses dari saya, Rizal Fahrulogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.